Ini mah kayak F1 Kayak Clash Lab, cangcut itu mah. merahnya secara Api harapan baru, semangat tifosi. baru tuh. Iya. Aduh. Jadi 2026 ini si McLaren gak akan semendominasi itu sih menurut gua. Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, setelah lama nih libur dari musim kemarin nih, dan kita akan transisi nih ke musim baru 2026 nih. Kita akan masuk lagi nih ke pembahasan F1 nih dari sesi shakedown, livery, dan berita lainnya. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, bukan cuma musim yang berganti, tapi uniknya di transisi 2005 ke 2026 ini ada juga regulasi yang berganti. Dan perombakannya juga cukup radikal dan banyak juga ya. Kita bakal mengenal istilah-istilah baru yang ya belum kita ketahui di 2025 kemarin. Jadi ya kita coba ulik dulu sementara di sesi shakedown dan juga livery-liverynya kita bakalan rating juga kan. Oke, pertama-tama ada statement dari tim Williams yang mengatakan kalau dia sempat gagal tes crash. Jadi di F1 tuh ada tes crash gitu buat safety-nya gimana lah. Gue juga agak kurang bisa ngejelasin, cuman di F1 tuh ada crash testnya gitu. Dan Williams tuh gagal 3 kali sesi crash test dan juga bobotnya berlebih sekitar berapa kiloan lah. Jadi tanggapan kalian kayak gimana nih, Bi? William ya. Itu mah tim yang itu keberatan sama sponsor tuh. Kan yang satu ada sponsor My Protein sama Komatsu. Nah, si Komatsu tuh kan sponsornya alat-alat berat tuh, kayak buat beko ngebangun atau gimana. My Protein tuh sponsor buat protein whey olahraga gitu lah. Mungkin si mobil William itu kelamaan bulking karena kelamaan libur juga, libur musim 2025. Nah, itu belum cutting sekarang, makanya saat dites bobot dia kelebihan 30 kilo tuh. Makanya ya gitu, dia gak ikut checkdown di Barcelona sekarang. Ya Mungkin sih, ya itu tapi mah cocok Williams logi ini aja. harus udah mulai cutting nih ya untuk 2006 ini biar bisa lolos tesnya. Iya aja. Tapi kan Kelamaan libur tuh. dipastikan bakalan datang di sesi pramusim kan di Bahrain nanti bulan ini. Dan juga kabarnya liverynya bakalan ya ada di reveal minggu ini juga sih, jadi tungguin aja di Williams. Kalau misalkan kalian fansnya Williams, Carlos Sainz kan terlalu banyak kan. Iya. Oke, berlanjut ke Red Bull. Eh, Menggunakan livery baru yang kayaknya berbeda banget ya sama livery-livery tahun kemarin ya. Ini mengingatkan kita ke liverynya Sebastian Vettel tahun 2012-an. Yang mana lebih glossy, kalau yang kemarin kan Dove kan. Ini glossy dan juga ini pertama kalinya Max Verstappen menggunakan nomor 3 di mobilnya. Menurut kalian kayak gimana nih tanggapannya? Mau dari siapa dulu? Gua? Boleh. Boleh. Kalau gua suka sih sama livery baru sekarang tuh, jadi dia tuh kebilang baru lah, kan kita juga udah tahu Red Bull tuh udah berapa tahun dia liverynya gak pernah ganti. Nah sekarang dia ganti, dan kebetulan gantinya tuh ke mirip-mirip sama era ke masa jayanya Red Bull di tahun 2016 saat Vettel tuh mirip-mirip. Nah yang gue lihat tuh di livery yang Red Bull sekarang bagus tuh karena itu loh, si desain si kepala apa sih namanya tuh, airbox ya, ada logo bantengnya tuh sekarang gede di fullin, sama depan juga kasih warna, jadi kayak lebih estetik gitu lah, lebih nyambung sama desainnya sama konsep livery sekarang, beda sama yang sebelumnya kan dulu mah kecil si bantengnya tuh. Dan juga dengan ditambah mobil 2026 tuh kan sekarang mobilnya kebilang modern, jadi lebih paduan yang cocok gitu lah antara livery baru dan juga mobil yang modern, jadi ya gue ngeliatnya kayak bagus gitu lah intinya. Oke. Menurut lu gimana, Bar? Iya sih, emang dari livery Red Bull ini kayak fans-fans juga gak nyangka sih bahwa Red Bull di 2006 ini liverynya bakal bagus gitu. Soalnya fans-fans pada nurunin ininya nih, nurunin egonya, wah bakal jelek nih si liverynya. Ternyata yang mengejutkan ya liverynya bagus gitu, lebih fresh gitu dari musim-musim sebelumnya. Betul. Oke. Oh, sebagai tambahan juga, jadi kan sekarang minimum bobotnya ditambahin dari FIA tuh. Itulah kenapa kalau misalnya lu lihat livery yang sekarang-sekarang tuh lebih berwarna, itu gara-gara mereka nggak harus mikirin bobot itu. Kan dulu kalau musim kemarin kan pakai carbon fiber udah nggak usah dicat gitu biar bobotnya bagus gitu, biar Ya, biar dapat minimum weight-nya gitu. Kalau yang sekarang enggak, bobotnya ditambahin dan kebanyakan tim juga sekarang pakai cat.
Jadi berwarna gitulah, gak monoton kayak musim-musim sebelumnya. Ya. Dan kita masuk ke adiknya Racing Bulls. Ini secara warna mungkin masih sama ya, putih sama biru. Tapi menurut gue sendiri, entah kenapa gue lebih suka livery yang tahun kemarin. Lebih bagus gradasi warna ke birunya. Oh, menurut kalian kayak gimana nih? Iya sih, gue juga setuju apa kata Luka, emang lebih bagus livery Racing Bull musim kemarin. Cuman ya, gimana ya, lihat yang sekarang juga gue masih enak dipandang gitu lah buat livery yang sekarang juga. Masih mempertahankan warna putih yang putih susunya tuh. Ditambah dengan aksen bantengnya masih oke lah. Jadi ya, ada sedikit penurunan dari musim kemarin. Cuman yang di livery sekarang tuh yang bikin mencolok orang-orang tuh, itu di bagian atas kokpitnya tuh yang besar banget tuh, segede apa tuh. Itu yang agak mengganjal, ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak. Jadi ya itu masih relatif lah itu mah. Ya sih, kalau dari gue sendiri sih kayaknya lebih suka yang 2006 ini nih. Oh, Kayak kenapa tuh? paduan warnanya lebih oke deh dari hitam ke putihnya itu. Soalnya kan kalau yang musim yang 2005 lalu kalau nggak salah, 2005 lalu putihnya lebih banyak kan. Kalau sekarang kayaknya putihnya lebih apa ya, lebih seimbang lah sama warna-warna lainnya. Dari gue gitu Sih. sih. Kayak yang airbox itu yang kata Hasbi, emang gede banget ya. Itu tuh patut Gede ya dipertanyakan, dibandingkan yang lain. apakah mesin Red Bull butuh pendinginan ekstra sebegitunya atau bagaimana ini menanggapi mesin yang mungkin cepat panas atau gimana gitu. Tapi ini emang udah terlalu besar menurut gua. Kalau misalkan lu lihat di shakedownnya pun gede banget anjir. Tapi yang gimana ya? Lu sadar gak sih lihat Red Bull sama Racing Bull, desain mobilnya tuh kontras banget dua ini. Oh ya, Kayak sekalinya beda tuh beda banget ya tuh. ya. Ya mungkin mereka eksperimental juga nggak sih? Kan dia punya dua tim yang berbeda gitu. Ya Iya. udah eksperimen aja gitu. Ngomong regulasinya masih baru. Iya, coba-coba. Bener sih masuk akal. Ada Oke, lagi nih, lanjut Kak. lanjut. Kita ke Haas. Regulasi ini Haas. Kalau misalkan dari atas, si grade-grade idenya milih toilet jongkok anjir. Tapi gue suka warna putihnya. Iya aja. Bener aja kalau saya jongkok aja. Baru nge. Aduh, Jujur, ini mah izin ya, izin. kepikiran lagi Tapi loh. mirip mirip banget toilet jongkok anjir. Di grade-grade-nya tuh. Tapi overall ya, Aduh, gue suka sama warna putih sama logo GR Toyotanya. Menurut gue mantap lah. Ini bawaan dari Toyota kan. Yang mana lebih apa ya? Lebih bagus lah dari tahun kemarin lah. Putihnya lebih banyak, hitamnya lebih sedikit, dan gak banyak carbon fiber juga kan. Jadi menurut gue ini livery yang bagus sih. Kalian kayak gimana? ya, gua sih gak bisa banyak komentar. Dan mah kayak livery yang enak dipandang gitulah. Tapi gak yang bagus banget, enggak juga, jelek enggak juga. Jadi ya emang enak dipandang lah, apalagi nanti mau saat race gitu ya. Kayaknya ini livery yang oke gitulah, yang gak ganggu mata gitu. Jadi ya netral kebilangnya sih. Oke. Iya sih. Dari desainnya si Haas ini kayak lebih clean deh daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Red Bull sama Racing Bull. Dan juga katanya di Shakedown kemarin ada yang ngomong Haas ini lumayan apa ya, performanya lumayan bagus nih katanya. Ada kemungkinan jadi penantang juga di papan tengah nih. Ya kita berharap aja ya Oliver Behrman sama Ocon bisa memaksimalkan itu. Soalnya kan Ocon tahun kemarin agak underperform nih, kalah dia poin sama Behrman. Siapa tahu sekarang ya gue berharap, gue kan fans Haas ya selain Ferrari gitu. Gue berharap Haas bisa ke-6 lah minimal anjir. Ya, gue setuju juga sih. Soalnya Haas drivernya menjanjikan, tapi Berman doang ya. Si Ocon gimana? Aduh. Ocon ya udah lewat masanya Ocon kayaknya. Tapi Masih ada Berman sekarang yang ya api baru lah dia. Tapi lo kalau misalkan lihat Ocon ya, dibandingin sama di Alpine tahun kemarin gitu, beberapa tahun yang lalu gitu, dia ya lebih kalem gak sih di Haas? Gak banyak neko-neko gitu. Kayaknya ini mah ya subjektif, kayaknya di Haas tuh permasalahan internalnya lebih dikit dibandingkan Alpine, dan juga tekanan dari bulian netizen itulah, dari media kan. Lu tahu juga kan Alpine tuh kayak tim yang banyak bulian, tapi bulian tuh bulian wajar gitulah. Bulian emang kayak timnya emang bobrok atau mobil yang bapuk. Dan sedangkan si Ocon kayaknya dia tuh tipe driver yang gak kuat sama bulian mungkin ya. Jadi cara dia merefleksikannya ya dengan cara
di balapan dengan sifat temperamen yang sebelum-sebelumnya waktu di Alpine, sekarang di HS kan, di HS mah kayak kayak gak terlalu dapat sorotan gitulah dia. Jadi ya mungkin tekanannya minim dan juga mobil stabil, jadi bisa lebih kalem mungkin. Gue gak tau Mungkin. juga sih gue yang pasti nyaman, ini mah cuman andai-andai doang. Menurut pendapat gue ya, maaf. Akbar ada tanggapan, Bar? Bisa nanggapin banyak sih dari Ocon ini, dia siapa tahu lah dia dari 2006 nanti bisa ngasih kejutan lah ya buat Haas. Podium kah? Waduh. Biasanya lebih berapa Herman podium sih ya, anjir. Siapa tahu kan ya. Ya, kan regulasi baru mungkin ada perubahan dinamika yang baru juga mungkin. Mungkin pas awal balapan, mungkin pas awal-awal balapan balapan pertama gitu ya, mobil-mobil lain pada DNF, Ocon ke satu bisa jadi. Di Australia lagi itu aja. Gak ada. Gak ada Meja yang basah tahu anjir kan. itu. Iya, tapi baru bisa aja kan, sedangkan mobil sekarang itu kan rawan di front wingnya, misalnya ada yang depan-depan tuh pada chaos itu tabrakan, sedangkan aku di belakang aman sendirian. Itu Iya, kayaknya memungkinkan deh, kalau yang front wing udah rusak pasti semua tim pada masuk pit deh, gue yakin itu pastinya. Jadi dia bisa dapat gap yang jauh. Ini mah kayak skema andai-andai aja lah kalau Ocon, kata Akbar tadi. Bisa, gue terima itu, Bar. Kayaknya bakal jadi seru deh itu buat hiburan awal-awal. Oke, kita lanjut ke Audi. Ini kemarin desainer Audi sempat ngekritik Ferrari. Lu ngapain pakai warna biru cari di Ferrari? Nggak jelek katanya. Terus gua ngeliat livernya Audi. Anjing kan. Ini mah kayak F1 class Kayak cangcut itu mah aja. kayak canggih. Lihat kira. Lu kalau lihat dari tampak atas kira lihat kira Kak. Bawah yang oranye tuh kayak sempaknya aja. Gua nggak ada lagi tambah katanya anjir. Ntar gua cari dah anjir. Aduh. Memang Gimana Audi, gimana? Audi aja. Gimana? Gimana ya, dia tuh kan tim yang pertama ngasih ide konsep livery awal-awal kan. Hmm. Anehnya tuh dia tuh kayak konsep awalnya tuh malah kebilang bagus, itu malah kebilang enak gitu, enak dilihat, oke gitulah. Nah sekarang kok malah jadi gini, ini mah kayak livery default kita main game F1, ini mah kayak kayak livery polosan ini mah. Iya kan? Dan anehnya tuh, meskipun dia dibully sama beberapa netizen gitu ya tentang livery barunya, si Audi itu tetap itu kayak masih tetap argumen kegeh gitu dengan desainnya, katanya tuh ini tuh udah sevisi gitu sama logo kita Audi dengan konsep minimalisnya, tapi udah minimalis juga ya. Ya orang awam juga harusnya bisa tahu gitu loh, mana yang enak dilihat, mana yang enggak. Ini kayak aneh gitu, kayak polosan banget. Tanggapan lu gimana, Mas? Jadi lucu sih. ya sih gue setuju sih, kayak cangcut itu. Kayak cangcut Superman gitu sih. Iya tak benar. Warna merah, warna merah. Itu warna oranye kan. Aneh, aduh. Luka gimana ya? Gimana ya? Gue nggak bisa berkata banyak sih, emang kayak defaultnya F1 game F1 kayak F1 Class, kalau misalkan lu main F1 Class gitu dikasih liver default ya kayak gini, cuma ditambahin sponsor-sponsor lain Revolt yang kayak gitu kan, yang kayak gini bentuknya. Jadi yang kemarin desainer Audi yang kritik Ferrari argumennya nggak valid, aja lu aja nggak bisa bikin ini, bikin liver yang bagus. Iya nih, dia sekarang balik dihujat sama tifosi. Yang dulunya hujat tifosi kan desainnya jelek, sekarang dibalik lagi nih. Jadi makanya nah ini pembelajaran juga buat kita, jangan kritik dengan semena-mena gitu, nanti kena karma tuh. Kayak desainnya Audi itu. Tapi menurut lu performanya kayak gimana? Secara ini mobilnya Mattia Binotto yang katanya juga mengaplikasikan si F175 ya, yang punya Ferrari tahun 2022 ke regulasi sekarang. Menurut lu kayak gimana, Bi? Gimana ya? Kalau lihat dari rumor shakedownnya, katanya kan mesin yang Audi ini tuh belum memaksimalkan potensinya kan, masih ditahan di berapa persen gitu lah gua baca tuh. Oh ya. Cuman ya lihat dia pabrikan yang terlalu dominan itu, kayak terlalu sendirian banget itu lah, gak ada tim lain yang pakai. Kayaknya masih ragu deh sama Audi. Soalnya dia tuh kayak terlalu banyak, apa sih, waktu awal debutnya tuh dia tuh kayak banyak omong gitu awalnya tuh, kayak bakal target kita bakal masuk dulu 10 besar, nanti 5 besar, sampai bisa target buat ngejar WDC. Nah karena performanya kayak, ya gue pokoknya kurang yakin ya dengan Audi ini, karena kita juga kan pernah belajar dari sejarah yang dulu-dulu, kayak awal mulanya Honda masuk dia kepedean banget, dia sendirian pakai mesin yang dia yakin bisa menyaingi tim-tim besar lainnya. Nah gue juga takutnya Audi malah flop kayak gitu. Itu doang sih. Oh ya, oke.
ada tanggapan lain atau kita lanjut ke Mercedes nih? Oke, lanjut aja deh. Audi mah gak ada Oke. bahasan. Oke. Ini Mercedes, liverynya mirip sepatu Adidas ya yang sekarang ya. Ini Iya, emang iya. branding soft sellingnya Adidas pelari Mercedes. kacut caranya. Tapi ya bagus sih, idenya brilian sih kalau misalnya kita ngelihat mobilnya gitu, langsung kepikiran oh ini Adidas gitu. Jadi secara desain menurut gua secara apa ya nilai desainnya oke gitu. Mungkin secara di mata malah kayak nyamuk DBD kan kalau misalkan dari atas kan. Iya betul. Ada 3 gitu aja. Oke, menurut lu kayak gimana, Bi? Livery Adidas ini tuh gimana ya? Gue kalau lihat-lihat di sosial media, jadi orang tuh kayak kepecah dua gitu. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi anehnya tuh suka tuh karena apanya dan enggak karena apanya. Jadi ya gua menurut kesimpulan gua sih kebanyakan orang gak suka tuh lihat dari tampak depannya gini kayak tetap masih polosan, masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari atas itu dari tampak atasnya, mobil ini tuh keren, liverynya bagus. Nah, itu yang jadi apa sih kayak sulit untuk menilai livery Mercedes yang sekarang tuh. Jadi ini mah tergantung sudut pandang, view dan juga ya ini masing-masing aja lah, selera seni masing-masing aja. Tapi overall ini kalau bagi gue ini kayak biasa sih, nggak bagus gak jelek dia udahlah Menurut lu Bar gimana, Bar? itu. Iya sih, kalau gue kan lihatnya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Lihat dari Mercedes ini kayaknya ya template-nya kayaknya sama deh kayak musim lalu deh. Iya sih. Cuman berbeda dari warnanya aja sih kayak gitu. Kalau dari gue sih gitu. Oke, kan ini dari tahun lalu kita udah mendengar kan Mercedes katanya bakalan jadi juara dunia, mesinnya bagus, optimal gitu. Kan ada isu kompresi juga kan. Ditambah itu dan juga sekarang Russell mungkin lagi masa prime-nya ya. Menurut lu Hmm, apakah tahun ini dominan Mercedes? Boleh lebih dari hasil Ya dulu nih. pasti itu mah 100% dominan Mercedes gue yakin. iya. Dilihat dari shakedownnya juga, dari omongan si Russell gitu ya, dari komentarnya dia setelah nyoba shakedown, si Russell tuh kayak di PR gitu sama si tim Mercedesnya buat banyakin sandbaggingnya gitu, buat banyakin bilang ini mobilnya ya oke bisa dapat 1.000 putaran gitu selama shakedown di Barcelona, tapi dia tuh masih tetap ingin mencari target bisa cepat di lurusan. Jadi tuh kayak banyak merendah gitu lah gue lihat tuh, sedangkan tim Mercedes ini tim yang mencetuskan buat regulasi 2006 itu tim yang paling banyak ngasih gagasan, ngasih ide gitu-gitunya. Jadi gue malah curiganya ya Mercedes bakal dominan nanti di regulasi sekarang tuh. Karena dia yang awal ngasih ide juga dan pengembangan mobil yang paling oke, ditambah yang isu kemarin yang tentang rasio kompresi mesin itu yang paling gede saat panas. Jadi ya, gue masih yakin 100% kayaknya ini tahunnya Russell deh buat WDC. Meskipun gue gak suka sih sama si Russell. Dengan cara dia suka main dua kaki lah, dia kayak munafik juga sih kalau bicaranya. Itu mah personal sih. Sorry ya buat fans Russell. Hasbi ya guys ya. Bar ada Tapi tak iya Bar? sih kalau dilihat dari berita-beritanya ya sama dari Mercedes ini kayaknya cukup menjanjikan sih buat 2006 ini. Gimana dia dapat celah dari kompresi itu kan. Dan juga apa ya, dua drivernya juga bagus kan, Anthony sama Russell. Kayaknya kalau misalnya mesinnya bagus tuh yang sama gitu kayak yang beritakan itu. Kalau media dia kayak bisa WDC sama OCC sih. CC. Iya. Amin. Coba. Terus kan Tapi nggak tahu kan itu kan menurut media ya. Tapi ya ya realnya kita nggak tahu, tim-tim lain mah diam-diam gitu. Diam-diam di media tahu bagus. Kan siapa tahu kan ya, nggak ada yang tahu juga. Ya bah, terutama timnya di Steam tuh. Tiba-tiba kan bentar, gak ada yang tahu. tahan. Nanti kita bahas, Oh iya. tahan. Mercedes dulu. Oke, menanggapi yang konferensi kemarin, pas tanggal 22 Januari kemarin, sempat ada meeting juga sama beberapa pabrikan mobil, mesin, sorry. Di mana, karena kan ini soal kompresi mesin tuh kesalahannya di FIA kan, kesalahan teknis regulasi kan. Mercedes di situnya nggak ditulisin saat mesin bekerja atau saat mesin dingin, mesin tidak bekerja gitu. Gimana sih? Gue lupa. Saat panas dan saat tidak panas saat di suhu ruangan. Soalnya di skurnya tuh di Nah, suhu ruangan, emang di tesnya tuh di suhu ruangan gitu. Itu juga kemarin seperti bahas dan katanya oke ada perubahan, cuman kita baru bisa merubah di tahun depan. Sementara mobil kalau misalkan ada ketertinggalan dari segi mesin, si FIA itu memperbolehkan penggantian mesin. Jadi kalau misalkan emang ketinggalan terlalu jauh gitu, tim kayak Ferrari, misalkan Audi atau
eh, apalagi Honda ya. Mereka tuh masih bisa ngembangin mesin buat ya seenggaknya ngejar ketertinggalan itulah. Hmm. Jadi ya harapannya mungkin di Mercedes di awal-awal, wow ngacir jauh gitu. Eh, di sisi itu kan si Ferrari sama yang lain-lainnya ikut ngembangin mesin juga kan, ngikutin kompresi itu juga kan. Jadi mungkin di pertengahan musim bisa dikejar ketertinggalan itu. Oh, masuk akal sih. Pantesan aja. Sama mungkin kalian juga Tapi ngelihat ini ya, sempat ngedengar suara mesinnya Mercedes yang ngaum si Kimi Antonelli. Itu, iya ya, wah, ini mah ini teh antara pamer atau nggak sih ada yang nyoba kan Antonelli sama Russell juga kan. Yang pertama Antonelli nyoba tuh saat masih startnya dia nyobain manasin mesin. Oke, suaranya keren viral juga. Kan kita juga udah lama gitu ya udah gak dengar suara raungan di mesin F1. Nah, sekarang kedengar lagi jadi kan nambah lagi hype kita sebagai penonton. Terus selain itu juga kemarin-kemarin tuh yang shakedown terakhirnya Mercedes kan si Russell juga dia setelah beres race kan dia juga berhenti dulu nyobain manasin safety star dan emang keren suaranya bagus sih mesin Mercedes sekarang tuh. Jadi ya gue suka sih dengan revolusi 2026 ini mesinnya. renyah ya Bu ya suaranya. Renyah banget aja itu mah kayak gimana ya? Kan udah lama kita juga gak denger suara kayak gini. Biasanya kan cuma ngedenger suara mesin bensin mesin baterai gitu lah. Sekarang meskipun sama-sama masih mesin baterai tapi ada raungannya gitu. Jadi ya masih ada satisfyingnya gitu buat ngedengar kita sebagai penonton. Ini mungkin kalau misalnya kalian nonton balapan WEC, ya sama hampir mirip-mirip lah suara knalpotnya kayak WEC gitu. Masih ada mesin Nah, bener betul. listriknya, masih ada nging gitu ya kayak vakum cleanernya, cuman ada renyahnya juga gitu. Itu satisfying lah seenggaknya. Ya, enak banget itu mah. Eh, gue agak mau balik dulu bentar kayak yang tadi livery Mercedes. Oke. Gue tuh ada ini mah saran ya, ini mah dari gue. Gue kayaknya bakal bisa bilang ini bagus kalau misalnya warnanya tuh di switch gitulah. Jadi yang dominan tuh hitamnya jadi warna silver, yang silvernya di warna hitam aksennya. Itu kayaknya bakal lebih oke deh. Jadi balik lagi identitas si Mercedesnya jadi silver row lagi. Itu mah McLaren kan? Udah salah gue aja. Mercedes Silverado. Oh, betul Mercedes ya. Itu maksudnya. Jadi kalau di switch itu lah ini mah. Kan saya kan dominannya warna hitam ya di livery sekarang tuh. Kalau misalnya itunya diganti jadi silver tah. Kayaknya itu bakal lebih bagus lah itu pendapat gue ya. Oke. Hah? Seenggaknya ada perbaikan dari Hasbi, seorang desainer. Aduh, ini mah saran doang sih punah gue siapa juga sih. Udah balik ke next. Oke, saatnya ke tim This Year is Nah, Our Year. Anjir. ya Ini aduh, applause dulu tuh aja. pertama kali gue ngelihat Ferrari ini putihnya di banyak ya dibandingin tahun kemarin ya. Dan ini juga sedikit callback ke Ferrari tahun 2014 waktu Alonso di mana mobilnya busuk banget. Dan juga ada di zamannya Niki Lauda ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya Nikola udah. mirip-mirip lah liverynya lah. Yang Dari mobilnya segi kayak babi tuh. dari segi desain gue nggak bisa ngomong banyak ya soalnya entah kenapa gue masih ngerasa putihnya tuh ganggu banget sama logo HP-nya makin gede anjir. Tapi dari Segede gaban aja. sisi lainnya warna merahnya lebih cerah dan gue lebih suka warna merah yang cerah kayak gini daripada musim lalu yang warna merahnya agak doff gitu. Menurut kalian kayak gimana? Boleh mau di Akbar atau gua dulu? Boleh aku dulu bar. Kalau dari gue sih, iya sih gue setuju sih. Di sini warna merahnya lebih oke sih dari Ferrari ini lebih cerah. Dan juga ada warna putihnya gitu. Kalau di musim lalu kan kayak gelap merah darah gitu kan ya Ya, kelihatannya. Kalau sekarang kayak lebih cerah, lebih mungkin ini deh desainernya mikirnya gini. Oh ini 2006 this time nih kebangkitan Ferrari. Jadi warnanya milihnya warna cerah gitu. merahnya secerah Api harapan baru, semangat tifosi. baru tuh. Iya. Iya. Aduh. Betul aja. Menurut lo gimana Wi? Gimana Bi? Ya betul kayak kata Akbar tadi. Gue juga sama suka warna merah ini kan merah sekarang tuh kayak warna merah asli identitas Ferrari gitu lah. Warna merah dasar. Sedangkan merah tahun kemarin tuh warna merah kayak Mazda lah kalau gue bilang mah gitu. Yang musim kemarin tuh yang warna merah semi gelap gitulah. Cuman ya buat livery ini gue sebetulnya suka. Ada aksen putih juga sebenarnya gak masalah. Cuman ini logo HP-nya tuh kayak gimana gitu ya, kayak gak ada komposisinya gitu, kayak berantakan banget. Udah mau di airbox-nya gede, di sirip itu sakitnya gitu, itu kan gede. Langsung di
belakangnya gitu gede tuh yang si rear wingnya gede, ada dua, di depan ada dua, jadi asa terlalu banyak yang warna birunya, jadi itu yang ngeganggu tuh. Kalau aja Masalahnya gitu. udah mah gede Apa? banyak wi. Iya, itu udah, jadi jelek gitu karena itu. Kalau itunya bisa di gimana itu cara ngakalin itu, misalnya kayak timnya McLaren tuh kan, McLaren bisa ngakalin tim logo Google Chrome dipasang di liver di apa sih, velg bannya kan oke, bagus tuh estetik. Audi meskipun gitu bagus penempatan logonya. Ini mah Ferrari dengan HP-nya kayak bertolak belakang gitu lah, jadi yang bikin muak bagi fansnya mungkin ya. Lihat liverynya. Menurut lu gimana kak dengan sebagai fansnya? Kan ada yang ngebandingin sama HP-nya di Real Madrid kan, itu lebih bisa menyesuaikan itu warnanya. Menurut gua kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Apakah di kontraknya harus warna biru gitu biar lebih. Tapi emang dari segi marketing gitu ya. Emang ini berhasil gitu anjir. Jadi kita langsung ke HP langsung nyorotnya tuh. Vokal-vokalnya di HP. Soalnya, oh itu kak mungkin strateginya HP itu gitu, di kontraknya gitu pengen logonya logo asli, gak mau tahu gua mah. Jadi ya banyak banyak orang yang gak suka, tapi karena gak sukanya jadi orang jadi ngeh gitu bahwa brand ini tuh dikenal karena ganggunya gitu. Jadi ya secara branding mungkin berhasil HP itu. Gua akui itu, salut ya. Dan kalau lu lihat di racing suite-nya si Hamilton yang di kanan tuh. HP-nya gede banget anjir. Lebih gede dari logo Ferrari sendiri. Aduh betul aja. Di jaketnya itu aja. Aduh parah banget ini. Ini mah emang Aduh aja. nggak tahu lagi ya. Gue emang mungkin harga fantastis ya HP ke Ferrari ya. Cuman emang ini ganggu banget anjir. Gue tuh mau ngebahas yang kalian tentang HP, tapi takut ya emang gak jadilah, jadi udah skip, itu mah Ya, udah berbau politik sih. nanti dolar merah wi. Ya Jangan, udah, jangan, jangan. ya lewat Tapi aja. emang berhasil sih dari HP ini untuk ngambil brand awareness orang-orang sih aja. Ya kan? Betul bar, soalnya Jadi kontras orang warnanya tuh. bakal tahu dia bahwa HP ini ada apa, sponsor dari Ferrari gitu. Setiap Ferrari main gitu pasti tahu nih. Kelihatan banget soalnya gue HP-nya. Iya. Emang sialan HP gitu. Aduh. Oke, masih soal Ferrari. Akhirnya kita ngelihat Lewis Hamilton senyum. Kayak Iya. kemarin habis di sesi Aduh. shakedown, Lewis Hamilton sama Charles Leclerc sempat diinterview kan sedikit. Terus ditanyain gimana mobilnya katanya. Mobilnya lebih menyenangkan katanya. Dan banyak driver juga ngomong mobilnya emang lebih menyenangkan gitu. Ini jadi bisa ngulik lagi gaya balap yang lain gitu. Nggak stiff lah mobilnya. Siapa tahu kan, harusnya tahun ini Lewis Hamilton juara dunia yang ke-8. Nah, kali itu gue setuju, soalnya kan gue dari musim kemarin kan gue suka bilang, kalian-kalian yang suka nge-head Hamilton, lihat aja nih, Hamilton sekarang udah punya pola, dia tuh kalau di musim keduanya, dia pasti bisa langsung juara deh. Mau dia di awal debutnya sampai sekarang, pasti polanya tuh selalu gitu di Hamilton. Ya semoga aja gitu dengan di Ferrari sekarang, dengan mobil barunya sekarang, dan juga pemecatan, siapa sih kak yang di Ferrari itu? Lupa lagi nggak tahu. Si, pokoknya dari engineer-nya Hamilton kalau gak salah tuh dia tuh dipecat. Si Ricciardo Adami. Tasya Dami dipecat, datang orang baru yang bisa sepaham lah, sevisi sama si Hamilton. Mungkin ya betul kata-kata tadi, Hamilton malah bisa duluan WDC dibandingkan Leclerc yang sudah di Ferrari bertahun-tahun. Kalau sampai kejadian, itu udah kayaknya Leclerc mending pindah aja lah. Udah didahuluin sama orang baru aja. Tapi menurut lu Kari, mending Leclerc duluan WDC atau Hamilton? Nggak penting anjir, yang penting Ferrari juara aja. Oh, Nggak penting. iya. Ya betul. Tim lebih besar daripada driver gitu ya. Ya. Soal race engineer katanya mereka bakalan pakai race engineer yang dulu nggak race engineerin Kimi Räikkönen penggantinya tuh. Dan juga soal setup mobil, katanya Ferrari bakalan bawa 2 setup mobil. Ini opsi yang pertama, yang paling dasar yang dibawa ke shakedown tuh. Nanti ada upgrade lagi, mungkin opsi ke pertamanya bakalan ada di Bahrain ya, di precision. Dan opsi keduanya, opsi finalnya bakalan ada di Australia. Jadi emang secara secara pengembangan mungkin Ferrari agak ambisius ya di tahun 2026 ini. Secara kan mereka juga udah ngembangin dari tahun 2025 kan, mobil 25 kemarin udah dibuang anjir. Udah nggak dikembangin lagi wah. Tapi ngelihat Lewis Hamilton yang vibes-nya positif gini, siapa tahu kan mesinnya emang bagus gitu. Tapi ini gak sih, lu sebagai fans Ferrari sadar gak sih kak,
kayaknya Ferrari dari beberapa musim ke belakang, kalau saat pramusim dia tuh selalu memberi informasi berita-berita baik gitu lah. Tapi pada saat di race, dia tuh gak tahu kenapa malah tiba-tiba turun performa gitu. Jadi apakah itu bakal kejadian lagi atau enggak tuh dengan fenomena sekarang yang mirip-mirip gitu di pramusimnya yang kebilang oke gitu. Ya, Meskipun ya kemarin Hamilton agak mogok gitulah. oke. Ya kan gimana ya? Buat para tifosi ini ya terutama ya. Kan kita lihat sendiri tahun 2022 impresi Ferrari bagus banget itu. Wah, ini penandang juara dunia dan di Australia eh, di Bahrain sempat bagus kan. Bahkan Leclerc sempat Grand Slam di situ. Cuman kan pengembangan sama start tuh beda kan. Bisa jadi startnya bagus, pengembangannya jelek gitu. Bisa jadi yang arahkan. Dimana Ferrari itu dari zaman dulu selalu jelek di pengembangannya. Biasanya startnya udah bagus ini, tapi pengembangan mobilnya jelek gitu. Kayak hilang arah lah mereka tuh. Jadi buat nanti kalau misalkan Australia 1-2 podium, double podium gitu, mending jangan jangan dulu deh, hype-nya deh, turunin dulu deh kata gua mah gitu. Oke. Jadi oh gitu berarti. Masih Gimana ini ya Kak? Berpikir biasakan nonton Ferrari sampai akhir berarti ya. sampai akhir musim. bukan Akhir sampai musim. bukan sampai akhir balapan, akhir musim udah. Akhir musim ya. Tapi nih pertanyaan gue satu kak, Gimana? apakah Hamilton bisa bisa podium gak buat musim sekarang? Bisa, Podium dulu aja ini mah. bisa. Hmm. Tapi terlepas dari itu pengembangan Ferrari emang agak radikal ya. Dia ganti material mesinnya si kepala silindernya jadi aluminium alloy. Katanya sih lebih berat, tapi kan kata gua di awal kan si F1 naikin berat minimum kan. Jadi itu ya Ferrari manfaatin celah itulah buat ke mesinnya. Dan gunanya buat apa? Sisi positifnya ini bikin suhu mesin jadi pas panas lebih optimal gitu. Cuman sisi negatifnya kalau misalkan si balapannya dingin dalam hujan atau gimana gitu. Ini tanya apakah Ferrari bisa manasin mesinnya sampai panas atau enggak gitu. Kan dalam 24 balapan seenggaknya ada mungkin 8 balapan yang hujan. Nah, kalau saat itu terjadi apakah kayak tahun kemarin lagi jelek atau kayak gimana itu masih belum tahu ya. Tapi ini yang difoto bukan mesin barunya, ini mesin tahun 2022. Menurut kalian Hmm. kayak gimana nih? Oh. Gua ya, karena cuman tahu berdasarkan data dari Shakedown kemarin, yang dimana tuh hasilnya kayaknya Ferrari itu menempati posisi kedua dengan hasil yang terbaik. Kayaknya secara Satu. pertama, oh iya lupa yang akhir-akhirnya di ke satu si Hamilton lagi Hamilton. aduh. Oh, Hamilton sorry gua salah. Jadi, dia tadi performa dari Ferrari, yang pabrikan Ferrari ini mah kayak tim Ferrari, Haas, itu kayaknya semua pada dapat data-data yang oke gitu lah, minim masalah gitu. Jadi ya mungkin dengan ditambahnya tadi kata Eka inovasi material baru buat lapisan mesinnya, kayaknya dia bisa performa deh buat di regulasi sekarang. Tapi ya kita juga belum tahu sih kan yang sekarang tuh bener gitu, apa kata si Toto. Katanya tuh musim sekarang tuh lebih seru dibandingkan tahun 2014 karena banyak tim punya senjatanya masing-masing gitulah. Jadi ya semoga aja dengan mesinnya Ferrari sekarang bisa bersaing dengan mesin dari Fordnya Red Bull atau enggak Mercedesnya Toto gitulah. Jadi ya gue masih yakin dia dapat di tiga besar itulah dengan pabrikan mesin yang oke. Mungkin sedikit intermezzo dulu. Ya, sorry kalau misalkan kebanyakan Ferrari, soalnya gue emang nangkapnya banyak berita dari Ferrari sih. Dan untuk Gak apa-apa. untuk aerodinamikanya ini terbitan dari si Logisera. Logisera tuh mantan karyawannya si Mercedes. Aerodinamika juga tahun 2014 tuh yang lumayan lagi bagus-bagusnya Mercedes 2016 gitu kalau salah. Jadi secara aerodinamika mungkin bakalan bagus ya, nggak tahu juga. Kan sempat ada rumor juga kan Ferrari nguji berapa puluh front wing gitu. Itu juga idenya si Logisera juga kayaknya. Ya semoga doakan yang terbaik aja lah gua mah. Iya. Iya. Oke, Kan ini gimana sok? kan ada tagline baru sekarang tuh, this year is our year tuh. Bisa. Oke. Kita masuk ke tim ambisius juga nih, Adrian Newey dengan Aston Martinnya. Kalau misalkan dari segi aerodinamikanya, lekukan-lekukannya menjanjikan ya. Apalagi kan mereka bawa
sempat ada revisi katanya. Kenapa mereka apa sih terlambat masuk ke sesi shakedown karena Adrian Newey itu agak cerewet soal revisi aerodinamikanya. Menurut kalian kayak gimana nih? Gimana ya? Kalau lihat dari rekam jejaknya Adrian Newey ya kan dia tuh juga dapat julukan airbender gitu ya. Gue kayaknya masih tetap yakin dengan desain aerodinamikanya. Cuman kan ini tuh Aston Martin, dia tuh yang bagi gua meragukan tuh masalah di mesinnya Honda, dan kita juga tahu di situ kan ada driver yang namanya Alonso tuh. Alonso kan dia tuh punya trauma tersendiri dengan mesin Hondanya. Dengan apa sih sebutan GP2 ya dulu tuh namanya. GP2 engine. Nama mesinnya. GP2 engine. Dan terbukti kemarin si Stroll kan dia juga mengalami mogok tuh. Jadi ya gue tuh takutnya kombinasinya tuh kayak gak klop gitu lah antara desain sasisnya yang oke udah bagus, tapi kurang support sama si mesin Hondanya. Nah itu yang agak gue takutin. Tapi kalau misal sampai dua kombinasi itu sempurna, itu ya mesinnya oke, liverynya oke dengan yang Adrian Newey desain, itu kayaknya bakal jadi tim yang menjanjikan ya menurut gue. Jadi ini mah gue juga belum tahu gimana pastinya, tapi nanti kita lihat saat race dimulai gitu lah. Ada tanggapan? Iya sih. Menurut gue sih juga sama sih. Takutnya di sini si Aston Martin ini takutnya bottleneck sih. Dari aerodinamiknya oke banget bisa. Tapi dari mesinnya jelek kan susah juga gitu buat ngarunginya gitu. Ya, takutnya bottleneck aja sih. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari berita juga si Honda ini untuk 2006 kayak kesulitan lah buat pengembangan mesinnya. Gue lihat dari berita-berita ya. Seperti kayak gitu sih. Ini ada Tuh kan. fotonya Lance Stroll mogok. Ini baru 5 lap kalau nggak salah ya. Aduh aja. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Cuman ini baru 5 lap terus tiba-tiba berhenti aja mesinnya tuh. Ini tanda tanya besar kayak gimana nih Honda. Ah, Kan ini kan gosipnya mah katanya mogok karena kena suspensi. Tapi ya emang bakal segininya kalau kena suspensi aja. Kan jadi tanda tanya kan kita juga yang sebagai penonton gitu. kasihan ke Aduh. Alonso sih ini mengenang masa lalu. Iyanya. Alonso di trauma nih. Oke, kita lanjut ke tim yang sama-sama tempat mogok. Aduh, Ini Alpine DNA Renault-nya masih ada meskipun pakai mesin Mercedes. Secara livery dulu ya, livery menurut kalian kayak gimana nih? Sama aja ya. Oh, ini. Oh, gimana ya? Kayak gak ada perubahan, ini mah kayak gitu-gitu aja Alpine man. Hebat gak sih kan 2025. Kayaknya mereka juga nggak punya dana buat nge-hire desainer. Udah pakai Iya, kemarin dia aja. udah timnya gak jelas juga. Kayaknya buat mikirin livery kayaknya udah livery mah bodo amat lah, yang penting mah bisa dulu main intinya mah. Entah kenapa, gue yakin entah cepat atau lambat tim ini bakal ngejual deh aja. Harus sih, kan udah gak perform juga. Sedangkan di aturan FIA kan ada regulasinya. Kalau gak perform berapa tahun ya gua, katanya itu harus dipaksa dijual deh. Iya. Jadi ya, emang ada ya Tapi tim ya, fans Alpine di Indonesia? Kayaknya nggak ada juga deh. Meragukan sih gue. ada Kak, Alpine itu kan dulu terkenal di MotoGP itu. Emang iya, Brandingnya tuh gue nggak tahu sih. suka muncul kan duluan. Aku nggak tahu sih. Cuman kayaknya dikit banget fans Alpine di Indonesia, kayak jarang denger gitu. Bahkan fan Haas Iya. pun di agak dikit Eh. gitu, apalagi Alpine aja. Ya aneh juga sih, udahlah biarin, tim ini emang tim gak jelas. Oke, nah, Udah daripada mah gak jelas kemarin itu teh DNF atau gimana? ngomong sih anti style, tapi nggak tahu sih rumornya kayak gimana. Ya udahlah. Oke, dari Alpine kita lanjut ke tim juara dunia yang tahun kemarin, si Lando Norris pakai nomor 1 Iya. akhirnya. Di mana buat fansnya Max Verstappen mungkin agak sakit hati ya ngelihat Lando Norris pakai nomor 1 gitu. Tapi liverynya tak kenapa gue suka sama livery abu-abu kayak gini. Di mana ya McLaren harusnya abu-abu gitu, bukan warna papaya. Papaya tuh bawaan Jack Brown. Gue bener-bener nggak suka sama papaya. Itu kayak gimana Bi? Yang fansnya Oscar Piastri, apakah ada harapan? Kalau secara performa ya kayaknya McLaren masih tetap bisa di atas gitu menurut gua ya. Ditambah lagi selama shakedown, lu sadar gak sih? Kayaknya McLaren doang tim yang
nampilin desain mobilnya tuh terlalu detail gitu lah dibandingkan tim-tim lain secara pengembangan mau bagian depan sampai belakang. Cuman ya ini tuh antara dia kepedean desainnya udah oke gak bisa ditiru tim lain atau ini tuh sebagai jebakan itulah kan kita juga gak ada yang tahu. Terus yang kedua nggak ngomong masalah livery, emang sih gue juga cenderung suka sama warna ini. Lebih kelihatan elegan sama gagah gitu, keren gitu. Ada warna silver paduan sama hitamnya. Cuman ya kita juga harus ingat ini tuh cuman livery shakedown doang. Sedangkan yang livery resminya itu udah dipastikan dari tim McLaren-nya bakal tetap pakai warna dominan oranye. Jadi ya mau gak mau harus menerima tetap oranye. Cuman ya gimana ya? Oh, yang lain juga karena gue fansnya si Piastri, kayaknya musim sekarang harusnya si Piastri bisa lebih berani gitu lah buat tim McLaren sekarang. Ditambahkan sekarang harapannya si Lando kan udah bisa tuh bisa WDC. Dia semoga di musim nanti si Piastri bisa semakin bersaing dengan Lando Norris di mobil barunya McLaren ini. Cuman ya secara overall tim ini kayaknya oke deh, gak ada masalah juga sih. Ini kayak antang-antang aja McLaren tuh. Oke, Bar, gimana, Ada Bar? tanggapan? Ya sih dari McLaren ini cukup menjanjikan sih buat 2026 ini ya. Tapi menurut gua dari McLaren ini nggak akan semua mendominasi 2025 atau 2024 gitu. Soalnya di sisi lain ada tim-tim yang lain kayak Mercedes sama Ferrari itu yang kayaknya dari berita-berita itu mulai oke, mulai bagus banget. Jadi 2026 ini si McLaren nggak akan semendominasi itu sih menurut gua. Iya, Betul, masuk akal sih. kalau dari lihat mendengar beritanya gitu, McLaren kayak anyep banget gitu, nggak ada spektakuler berita yang spektakuler gitu. Emang itu minim? Ya, Paling yang mau gua highlight si suspensi depannya tuh, agak ruwet ya ngelihatnya ya, kayak ada Iya, batang ke sini, ada batang ke Pabeliut. sini gitu. Ini gimana ya mereka Ada tuh? batang depan yang silang yang X tuh yang katanya apa sih? Dynamic apa lupa guanya. Itu agak ambisius juga soal suspensi, tapi dia emang dari kemarin juga McLaren suspensinya emang ambisius di suspensi sih. Kayaknya kepedean mungkin. Kan kemarin berhasil di musim 2025 dengan suspensinya. Mungkin. Di Mungkin. musim sekarang juga bisa lebih berhasil atau juga ya flop mungkin gak ada yang tahu. Tapi ya ngomong-ngomong suspensi kayaknya semua mobil di regulasi 2006 sekarang pada pakai suspensi push rod semua ya. Gak ada lagi yang pakai pull rod. Kalau nggak salah ada, cuman gue lupa apa. Tapi kebanyakan ya push rod. Sekelas Ferrari juga ya. Ganti tuh yang awalnya pull rod jadi push rod sekarang tuh. Itu emang Emang agak aneh di Ferrari kan. emang DNA Ferrari dari tahun 2012 tuh push rod anjir, semuanya kemarin di pull rod tuh ya coba-coba aja. Coba-coba berhadiah Hmm. sebenarnya itu. Tapi kan ternyata gagal kan si pull rodnya. Si mobilnya jadi nggak enak dipakai lah. Dan Ya akhirnya baik lagi. itu tuh aneh. Tapi kan sisi positifnya Ferrari udah mengenal identitas push rod ini gitu. Sementara mobil-mobil yang lain kan kayak McLaren, Red Bull, awalnya kan pull rod kan. Mereka mungkin harus Ya, adaptasi lagi ke push rod gitu. Setiap kayak gitu. hmm. Itu doang sih tambahan gua mah. Oke, karena mengejar Hmm. durasi juga kita langsung ke Cadillac. Ini Sergio Perez sama si Bottas. Nggak ada berita yang macam-macam juga dari Cadillac ya. Gak ada sih anteng anteng biasa lah. Ya, kemarin Maksudnya gak separah Audi gitu lah. ini tim baru tapi kan si mesinnya pakai Ferrari jadi main menjanjikan lah menurut gua. Apalagi kan drivernya juga senior gitu. Oke, kita fast forward aja Hmm. ya. Kita ke aeroaktif nih. Ini aeroaktif pas dibuka pertama kalinya dipakai tuh kita ngelihat waktu Lewis Hamilton dibuka tutup. Cuman waktu itu agak kurang seirama ya dibuka tutupnya. Yang di belakang dulu kebuka, baru yang depan dulu ketutup kebuka juga gitu. Eh gue masih punya banyak pertanyaan buat aeroaktif ini. Dimana kan kalau misalkan di RS yang lalu tuh di RS punya zona ZRS masing-masing gitu. Misalkan di Monaco di RS cuma satu doang kan. Kalau misalkan aeroaktif ini katanya kan bisa dipakai di mana aja ya Bi ya kalau nggak salah ya. Katanya mah masih tetap mirip-mirip kayak DRS, cuman belum dijelasin iya. secara detail sih. Oke. Dari berita yang gue dapat kayak gitu. Cuman gue masih banyak pertanyaan. Misalkan apakah ada aeroaktif ini nggak boleh dibuka di mana? Soalnya kan kalau misalkan kita ngelihat di Monaco Tunnel itu kan bagus buat zona DRS ya. Cuman agak bahaya juga. Hmm.
Jadi apakah ada pelarangan air aktif di beberapa zona atau gimana? Dan juga kalau misalkan ini hujan, boleh dipakai atau enggak? Soalnya ini pas sesi pengetesan si Joe Strasel dibuka tuh. Itu pakai ban wet, cuman si air aktifnya dibuka. Kayaknya boleh merenang biar seru. Mungkin. Tapi agak ngeri juga ya, soalnya itu low downforce banget kalau bisa dibuka dua-duanya aja. Ya maksudnya boleh, tapi kayak buat apa gitu lah. Kan tujuannya air aktif bisa dibuka ditutup tuh kan dua. Kalau dibuka biar dragnya minim, kalau ditutup biar dapat high downforce. Jadi ya pasti ya driver juga udah tahu gitu kapan dipakai kapan enggak juga. Jadi itu. Iya iya. Tapi kan diaktifkannya, diadakannya air aktif ini soalnya katanya mesin tahun 2026 ini tuh di lurusannya kurang kencang. Makanya diadain air aktif ini. Jadi ya harapannya bakalan lebih seru lah F1 ke depannya. Harusnya seru. Karena kan dirasiat lagi. Dan kita masuk ke hasil shakedown yang kemarin, di mana Lewis Hamilton nomor 1 bro, Waduh. fastest lap. Tadi gue Masih waktu George Russell gitu, George Russell pertama masih shakedown gitu. Waktu hari terakhir Lewis Hamilton langsung semangat lagi. gua sampai lupa ada Hamilton aja. Memang di luar prediksi deh. eh Mercedes kemarin ya karena banyak juga tim pabrikannya, tim yang pakai mesin Mercedesnya dia ngumpulin 1000 lap kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Hampir 1000 lap, Ferrari itu 800-an lap, yang paling dikit pokoknya Audi. Dimana reliabilitasnya kayaknya semua mesin yang papan atas lumayan bagus sih. Nggak kayak tahun 2014. Hmm. Tapi ya ngomong-ngomong di shakedown pertama kan itu di Barcelona, di sini kan Hamilton sih ke satu. Cuman kayaknya gue masih kurang yakin nih, soalnya kan shakedown yang diuji sebenarnya kan nanti di Bahrain tuh yang pasti mah, di mana itu kan pengalaman mobil udah lebih maksimal dan juga di Bahrain tuh kayaknya itu bakal lebih dominan buat ngetes di hot lap-nya gitu. Nah di situ baru kelihatan mana tim yang bisa punya mobil yang cepat dan enggak. Jadi ya ini mah cuma sebagai angin segar buat tifosi doang Hamilton bisa ke satu. Sisanya ya nanti kita lihat di Bahrain siapa yang unggul. Ya. Yang pasti Dan untuk McLaren. untuk shakedown ini emang semuanya nggak bawa paket lengkap aeronya gitu. Mereka pakai paket aero yang standar aja, nggak pakai aero yang sebenarnya. Jadi mereka di sini benar-benar fokus buat nguji mesin doang, reliabilitasnya kayak gimana. Jadi ya tungguin aja nanti Februari kan ada precision testnya di Bahrain. Dan kita juga kayaknya bakalan ada podcast ya nanti ya. Ya ada buat minggu depan. Kemungkinan minggu depan juga iya, karena kan ada beberapa tim yang livernya belum dimunculkan kayak Aston Martin, McLaren, Cadillac kalau nggak salah tuh. Satu lagi apa ya? Gue lupa. William tuh. Oh Williams ya, sorry. Itu tadi dibahas tuh aja. Oke, Fir, mungkin ditutup aja udah 48 menit. Lama banget. Oke, dari sesi shakedown mesin dan livery ini menurut kalian nih tim mana nih akan berhasil nantinya? Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kami pamit undur diri. Bye bye.